guys, ini dia iPhone XR-nya. Terakhir tinggal kita pasangin kamera depan dan kamera belakangnya aja. Sebenarnya cuma dua itu sih yang harus kita pasangkan. Cuman di sini setelah kita coba cek teman-teman untuk kamera belakangnya sendiri itu ternyata nggak presisi guys. Kalian bisa lihat di sini teman-teman, kalau kamera belakangnya itu nggak presisi ya. Di bagian atas ini itu dia agak miring kameranya. Sehingga sebenarnya bisa aja kita paksain buat masuk teman-teman. Cuman di sini resikonya bagian fleksibelnya bisa sobek guys. Ini benar-benar bahaya banget. Kita juga udah konfirmasi sama customer. Ini udah nggak bisa diakalin lagi. Jadi nggak bisa kita akalin lagi. Otomatis ini housingnya nggak bisa digunakan guys. Waktu di sini kita konfirmasi katanya dibalikin aja ke housing yang original guys. Alias housing yang ini teman-teman. Nah minta dikembalikan ke housing yang original aja guys. Oke kalau begitu kita akan kembalikan ke housing yang original lagi teman-teman. Memang seperti inilah custom housing ya guys. Jadi custom housing itu memang ada beberapa kadang ada beberapa kecacatan teman-teman. Contohnya ini bagian baut yang kemarin waktu aku pasangkan itu bautnya sempat mati teman-teman karena nggak cocok, nggak tahu kenapa. Padahal kita udah pakai baut yang sama teman-teman yang dipasangkan ke iPhone XR yang original tapi tetap nggak bisa masuk guys. Kemudian untuk bagian kamera juga sama teman-teman. Kotak kameranya ini nggak masuk guys. Padahal kita udah coba paksakan masuk tapi tetap aja ini susah banget guys. Nah ini bisa masuk sebenarnya. Cuman kalian bisa lihat guys tuh. Di bagian fleksibelnya ketekan banget, suatu saat ini bisa sobek guys. Oke langsung aja kita akan mulai. Kita akan bongkar lagi. Kita akan rakit kembali ke housing yang original. Tapi customer juga udah pesan kalau diganti dengan LCD dan baterainya saja teman-teman. Selain itu kembalikan ke yang original. Oke siap, langsung aja kita akan mulai kembalikan housing iPhone XR ini ke yang original guys. Dan sekarang kita akan ke LCD yang lama teman-teman. Nah ini dia LCD lamanya. Kita akan langsung lepaskan aja bagian speaker atasnya teman-teman. Oke guys, ini dia untuk speaker atasnya dan juga sensornya sudah berhasil kita lepaskan. Kita sekarang ke LCD yang baru. Ini dia untuk LCD barunya. Kita akan pasangkan bagian speaker atas ini ke LCD yang baru. Oke, untuk LCD baru ini udah siap untuk kita gunakan. Dan di sini kita juga udah siapin untuk baterai yang baru, guys. Oke, sebelumnya mungkin aku akan coba nyalakan dulu iPhone XR-nya, kemudian kita akan coba cek lebih detail lagi ya, teman-teman ya. Oke guys, jadi ini dia iPhone-nya dari Kak Nana ya teman-teman ya. Untuk custom housing-nya sendiri itu kita gagal untuk custom housing, tapi bukan disebabkan karena diri kita, melainkan karena dari custom housing itu sendiri ya teman-teman ya. Ini custom housingnya sedikit cacat, soalnya bagian baut sininya nggak bisa, kemudian juga bagian kameranya ini fatal banget, bagian kameranya itu nggak bisa masuk guys, jadi harus dimiring-miringin gitu, dan bahkan beresiko ke kamera belakang, bisa jadi nanti ngeblank teman-teman. Jadi itu dia untuk custom housingnya. Tapi untuk yang lain teman-teman, untuk di bagian LCD dan baterai kita udah ganti, dan kita juga udah cek tadi kalau iPhone-nya sekarang udah bisa nyala. Oke guys, jadi ini dia iPhone XR-nya setelah kita ganti bagian LCD dan baterainya ya. Nah cuman di sini sekali lagi sayang banget untuk bagian True Tune-nya itu nggak ada teman-teman, dan untuk baterai health-nya itu masih strap service guys. Kayak gini ya teman-teman ya, baterai health-nya tuh strap service. Kemudian untuk kamera untuk True Tune juga nggak ada. Tapi tenang aja, kita coba konfirmasi dulu sama customer apakah ingin di-update iOS sekalian atau enggak. Karena kalau aku lihat di sini iOS-nya tuh ada di 14.8 ya teman-teman ya. Dan kita akan rekomendasiin untuk ke iOS terbaru yaitu 18.4. Kebalikannya ini sebenarnya. Nah nanti kalau udah di iOS 18, otomatis True Tune dan baterai health-nya bakal langsung muncul dan berada di 100% guys. Jadi untuk selanjutnya kita konfirmasi dulu ya. Jadi begitulah Kak Nala, untuk iPhone XR-nya udah berhasil kita ganti LCD dan baterainya. Cuman untuk custom housing-nya ini aku sekali lagi kasih tahu gagal gara-gara dari custom housing-nya sendiri guys. Terutama yang paling fatal itu ada di bagian kamera belakangnya guys. Jadi kamera belakangnya tuh nggak bisa kita masukin guys. Oke, cukup sekian untuk Kak Nala. Terima kasih banyak buat Kak Nala yang udah ngirimin iPhone-nya ke iFixit. So terima kasih buat yang udah ngirim. Thank you.